Jika ada pertanyaan tentang sebuah buku yang paling banyak dimiliki di seluruh dunia, maka jawabannya pasti Al-Quran. Jika ada pertanyaan tentang buku yang paling banyak diteliti dan dikaji, maka jawabannya juga pasti Al-Quran. Jika ada pertanyaan tentang sebuah buku yang paling berpengaruh di muka bumi ini, maka sekali lagi jawabannya pasti Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada seorang nabi dari tanah Arab, juga dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi ini tidak berarti Al-Quran hanya untuk orang Arab saja, sehingga bagi orang Muslim dimanapun ia berada dan apapun suku bangsanya, membaca dan memahami Al-Quran menjadi sebuah keharusan. Penulisan Al-Quran, penambahan berbagai tanda baca dan simbol, semuanya adalah demi kemudahan mempelajari kitab suci ini. Termasuk di negeri Indonesia ini, berbagai metode dikembangkan untuk mempermudah umat membaca Al-Quran, mulai dari yang standar hingga yang berlabel cepat. Khazanah episode pagi ini akan mengajak kita untuk menelusuri sejarah naskah Al-Quran dan mengenal metode-metode yang banyak digunakan di Indonesia. Untuk belajar baca tulis Al-Quran sebagaimana perintah pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra, bacalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi bermanfaat yang insya Allah dapat meningkatkan keimanan kita. Kondisi moral masyarakat yang bobrok, ritual-ritual menyimpang yang dianggap ibadah menimbulkan kegelisahan di hati Muhammad muda. Beliau merasa ada banyak masalah yang terjadi pada masyarakatnya. Oleh sebab itu menjelang umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum diangkat menjadi Rasul memiliki kebiasaan baru, yaitu mengasingkan diri dari hiruk-pikuk Mekah. Beliau memilih sebuah tempat di pinggiran kota Mekah, tepatnya di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Gua Hira merupakan celah sempit di Gunung Hira, terletak di sebelah timur laut kota Mekah. Tempat ini sekarang dikenal dengan nama Jabal Nur. Celah sempit di puncak gunung inilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyendiri dan bertafakur. Beliau menghabiskan waktu selama beberapa malam di gua tersebut. Kadang sampai 10 malam, bahkan pernah juga sampai 1 bulan. Beliau hanya sesekali pulang ke Mekah, itu pun untuk membekali dirinya untuk beberapa hari ke depan di gua sempit tersebut. Sampai pada suatu saat ketika sedang berada di Gua Hira, beliau didatangi oleh sosok asing yang tidak beliau kenal, yang di kemudian hari diketahui sebagai Malaikat Jibril. Sosok asing tersebut memerintahkannya untuk membaca. Ia pun menjawab bahwa ia tidak bisa membaca. Malaikat Jibril kembali mengulangi perintah yang sama. Nabi Muhammad pun kembali menimpalinya dengan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Hal ini terus berulang sampai 3 kali, dan pada kali yang ketiga, Jibril melanjutkan ucapannya dengan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Semenjak saat itu, wahyu terus turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, wahyu memang tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara bertahap, bahkan seringkali terkait dengan peristiwa yang terjadi. Dan hal ini berlangsung sampai sekitar 23 tahun ke depan. Jika dilihat berdasarkan pengetahuan bahasa dan sastra, masyarakat Arab ketika Al-Quran diturunkan berada pada level yang tinggi.
Bahkan setiap setahun sekali diadakan kontes syair, yang mana para pemenangnya akan mendapatkan apresiasi yang tinggi dalam masyarakat. Syair-syair tersebut ditulis dan digantungkan di Ka'bah selama setahun. Hanya saja, pengetahuan bahasa dan sastra yang tinggi tersebut tidak diiringi dengan budaya baca tulis yang memadai. Hanya segelintir orang yang menguasai tulis baca, sehingga masyarakat Arab ketika itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah ummi, yang berarti tidak mengenal baca tulis. Akan tetapi, kelemahan tradisi baca tulis ini tergantikan oleh tradisi menghafal yang kuat. Menghafal puluhan bahkan ratusan bait syair tanpa salah sedikit pun adalah hal yang biasa bagi mereka. Cerita dan riwayat masa lalu sering kali diceritakan ulang dalam bentuk syair yang panjang, dan syair tersebut dihafal secara turun-temurun. Dengan tradisi hafalan yang kuat, maka setiap ayat yang turun akan dihafal oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tidak cukup sampai di situ. Sekali setiap tahun, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah secara khusus untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Dengan tradisi hafalan yang kuat plus monitor oleh malaikat Jibril sekali dalam setahun, menjadikan keaslian Al-Quran selalu terjaga. Sementara dari sisi tulisan, meskipun tradisi ini belum umum dikenal, tapi Nabi Muhammad telah memberi perhatian terhadapnya. Buktinya adalah setiap ayat yang turun, Rasulullah pasti memerintahkan para sahabat untuk menulisnya. Di antara para sahabat yang biasa menuliskan ayat untuk Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Para penulis wahyu ini menuliskannya ke dalam lembaran-lembaran yang terbuat dari kulit, pelepah kurma, tulang yang pipih, dan lempengan batu. Dari apa yang beliau sampaikan berupa Al-Quran dan hadis, Nabi hanya mengizinkan penulisan Al-Quran. Hal ini bertujuan agar penulisan Al-Quran tidak tercampur dengan penulisan hadis yang juga bersumber dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Janganlah kalian menulis dari aku. Barang siapa yang telah menulis dari aku selain Al-Quran, hendaknya ia menghapusnya." Hadis riwayat Muslim. Dengan begitu, ketika Rasulullah SAW wafat, Al-Quran secara keseluruhan telah terjaga melalui tulisan pada lembaran-lembaran kulit, tulang, pelepah kurma, dan batu-batu tipis, di samping terjaga melalui hafalan para sahabat radhiyallahu anhum. Di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadi perang Yamamah melawan orang-orang yang murtad. Perang ini mengakibatkan banyak sekali para sahabat penghafal Al-Quran yang terbunuh. Akibat peristiwa tersebut, Umar bin Khattab merasa khawatir akan hilangnya sebagian besar ayat-ayat Al-Quran akibat wafatnya para penghafal Al-Quran. Karena satu-satunya media penyimpanan Al-Quran yang terpadu saat itu adalah hafalan para sahabat Rasul. Maka terpikirlah oleh beliau untuk mengumpulkan tulisan Al-Quran dalam satu naskah. Abu Bakar kemudian memanggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit merupakan salah seorang sahabat yang aktif menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Beliau dipercaya untuk memimpin proyek pengumpulan naskah Al-Quran ini. Zaid bin Thabit, sebagaimana banyak para sahabat lainnya, adalah orang yang hafal Al-Quran. Jadi kalau hanya menuliskan, sebetulnya mudah saja bagi Zaid untuk memindahkan hafalannya ke dalam bentuk tulisan. Tapi demi ketelitian dan keaslian Al-Quran, Zaid tidak melakukan itu. Setiap ayat Al-Quran yang ditulis haruslah memiliki referensi dari naskah asli yang ditulis pada masa Rasulullah SAW. Dengan demikian, naskah Al-Quran yang ditulis ulang oleh Zaid dikonfirmasi oleh hafalannya sendiri dan naskah asli dari masa Rasulullah SAW. Akhirnya, rampung sudah tugas pengumpulan Al-Quran yang sangat berat dan sangat mulia ini. Naskah Al-Quran ini tetap terjaga bersama Abu Bakar selama hidupnya, kemudian berada pada tangan Umar bin Al-Khattab selama hidupnya, kemudian bersama Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Kemudian datanglah masa pemerintahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman, banyak wilayah-wilayah non-Arab yang ditaklukkan. Masyarakat di wilayah tersebut membaca Al-Quran dengan versi yang mereka dengar dari sahabat yang datang. Sehingga ketika masyarakat yang berasal dari daerah yang berbeda-beda ini bertemu atau berkumpul, mereka terkejut mendapati bacaan Al-Quran berbeda dengan versi yang biasa mereka dengar.
Yang menjadi persoalan adalah beberapa perbedaan tersebut justru mengarah pada perpecahan, saling memvonis sesat, bahkan mengkafirkan saudara sendiri. Masalah lainnya yang dikhawatirkan adalah terbukanya celah untuk menciptakan bacaan dalam versi yang tidak dikenal, sehingga dikhawatirkan menimbulkan kerancuan dan keraguan dalam bacaan Al-Quran. Persoalan ini mendapat perhatian serius dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Yaman. Huzaifah melaporkan hal ini kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan di Madinah. Ia menyampaikan apa yang ia lihat dan kekhawatiran yang ia rasakan. Ia khawatir jika persoalan ini dibiarkan, kitab suci umat Islam akan mengalami nasib yang sama seperti kitab suci Yahudi dan Nasrani. Utsman kemudian mengutus seseorang kepada Ummul Mukminin Hafsah yang menyimpan naskah yang dulu dikumpulkan di masa Abu Bakar. Hafsah mengirimkan naskah Al-Quran tersebut kepada Utsman. Naskah ini kemudian disalin dalam beberapa naskah lagi. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada 7 naskah lagi yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Zaid bin Thabit yang dahulu terlibat dalam penulisan naskah Al-Quran pada masa Abu Bakar kembali dilibatkan dengan dibantu oleh sahabat lainnya seperti Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith. Utsman juga memerintahkan agar penulisan naskah mengikuti dialek Quraisy karena dalam bahasa merekalah Al-Quran diturunkan. Utsman bin Affan mengirim hasil salinan naskah tersebut ke wilayah-wilayah lain seperti Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan satunya di Madinah. Naskah inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani atau Naskah Utsman. Naskah yang dikirim Utsman ke seluruh wilayah tersebut menjadi panduan kaum muslimin berikutnya yang akan memperbanyak naskah Al-Quran. Tulisan bahasa Arab termasuk Al-Quran dahulunya bukanlah seperti yang kita kenal saat ini. Pada masa lalu penulisan huruf Arab atau Al-Quran belum mengenal tanda baca seperti fathah, dhammah, dan kasroh. Begitu juga tanda titik yang ada di atas dan di bawah sebagai huruf untuk membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Tanda-tanda tersebut tadinya juga belum dikenal, sehingga huruf ba, ta, tha tidak ada bedanya. Pembubuhan tanda-tanda tersebut terjadi pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Fathah atau baris di atas tadinya disimbolkan dengan titik di atas huruf. Kasroh atau baris di bawah dengan titik di bawah huruf. Sedangkan dhammah dengan titik di antara huruf. Pada perkembangan selanjutnya, simbol yang berbentuk titik ini mengalami perubahan. Fathah atau baris di atas menjadi huruf alif kecil. Kasroh menjadi huruf ya kecil. Dan dhammah menjadi huruf waw kecil. Dan selanjutnya mengalami penyederhanaan seperti yang kita kenal saat ini. Fathah baris di atas, kasroh baris di bawah, dan dhammah seperti waw kecil. Pembuatan naskah Al-Quran dari hafalan dan perbaikan tanda baca yang ada pada Al-Quran, semua hal itu sama sekali tidak merubah substansi dari bacaan Al-Quran. Sehingga bacaan Al-Quran yang kita dengar hari ini sama persis seperti yang didengar oleh Rasulullah SAW dari malaikat Jibril. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sebagai kitab suci bagi umat Islam, maka membaca Al-Quran bukan lagi menjadi kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan. Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak di dunia memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Dan uniknya, bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran tidak menggeser posisi bahasa Indonesia dalam penggunaan harian. Alhamdulillah, para ulama dan pemerhati Al-Quran di negeri mayoritas muslim ini dengan berbagai kreativitas mereka dari masa ke masa telah mengembangkan metode-metode belajar yang memudahkan umat Islam Indonesia membaca dan memahami Al-Quran. Pertama, metode Baghdadiyah. Metode ini disebut juga dengan metode Eja, berasal dari Baghdad masa pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah. Tidak diketahui secara pasti siapa penyusunnya. Metode ini telah seabad lebih berkembang di tanah air.
Ciri khas dari metode ini adalah materi-materinya diurutkan dari yang konkret ke abstrak, dari yang mudah ke yang sukar, dan dari yang umum sifatnya kepada materi yang terinci. Secara garis besar, kaedah Baghdadiyah memerlukan 17 langkah. 30 huruf hijaiyah selalu ditampilkan secara utuh dalam tiap langkah, seolah-olah sejumlah tersebut menjadi tema sentral dengan berbagai variasi. Variasi dari tiap langkah menimbulkan rasa estetika bagi penggunanya. Enak didengar karena bunyinya bersajak berirama. Indah dilihat karena penulisan huruf yang sama. Metode ini diajarkan secara klasikal maupun privat. Kedua, metode Iqra. Metode ini disusun oleh Bapak As'ad Humam dari Kota Gede Yogyakarta dan dikembangkan oleh Angkatan Muda Masjid dan Musola Yogyakarta atau yang disingkat AMM dengan membuka TK Al-Quran dan TP Al-Quran. Metode Iqra semakin berkembang dan menyebar di Indonesia setelah Munas DPP Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia atau BKPMI di Surabaya yang menjadikan TK Al-Quran dan metode Iqra sebagai program utama perjuangannya. Metode Iqra terdiri dari 6 jilid buku dengan variasi warna cover yang memikat perhatian anak TK Al-Quran. Dalam pembelajaran buku Iqra menerapkan 10 sifat, yaitu bacaan langsung, CBSA atau cara belajar siswa aktif, privat, modul, asistensi, praktis, sistematis, variatif, komunikatif, dan fleksibel. Ketiga, metode Qiroati. Metode bacaan Al-Quran dan Qiroati ditemukan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi dari Semarang, Jawa Tengah. Metode yang disebarkan sejak awal 1970-an ini memungkinkan peserta didik mempelajari Al-Quran secara cepat dan mudah. Kiai Dahlan yang mulai mengajar Al-Quran pada 1963 merasa metode bacaan Al-Quran yang ada belum memadai. Terlalu mengandalkan hafalan dan tidak mengenalkan cara baca tartil. Keempat, metode Al-Barqi. Jika sekarang banyak bermunculan metode cepat membaca Al-Quran, maka Al-Barqi adalah pionirnya. Metode ini ditemukan dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, Muhajir Sultan, pada 1965. Awalnya Al-Barqi diperuntukkan bagi siswa-siswa SD Islam di Surabaya. Siswa yang belajar metode ini mampu lebih cepat membaca Al-Quran. Muhajir lantas membukukan metodenya pada 1978 dengan judul Cara Cepat Mempelajari Bacaan Al-Quran Al-Barqi. Metode ini juga disebut anti lupa karena mempunyai struktur yang mudah diingat tanpa bantuan guru. Penyebutan anti lupa ini juga merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Metode ini diperuntukkan bagi siapa saja, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Kelima, metode Tilawati. Metode Tilawati disusun pada tahun 2002 oleh tim yang terdiri dari Dr. Andes Haji Hasan Sazili, Dr. Andes Haji Ali Mu'affa, dan kawan-kawan. Kemudian dikembangkan oleh pesantren virtual Nurul Falah, Surabaya. Metode Tilawati dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang berkembang di TK TPA, antara lain mutu pendidikan kualitas santri lulusan TK atau TP Al-Quran belum sesuai dengan target. Metode pembelajaran masih belum menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga proses belajar tidak efektif. Keenam, Dirosa. Dirosa merupakan singkatan dari dirasah orang dewasa. Dirosa merupakan sistem pembinaan Islam berkelanjutan yang diawali dengan belajar baca Al-Quran. Panduan baca Al-Quran pada Dirosa disusun tahun 2006 yang dikembangkan Wahda Islamiyah Goa. Panduan ini khusus orang dewasa dengan sistem klasikal 20 kali pertemuan. Buku panduan ini lahir dari sebuah proses yang panjang, dari sebuah perjalanan pengajaran Al-Quran di kalangan ibu-ibu yang dialami sendiri oleh pencetus dan penulis buku ini. Telah terjadi proses pencarian format yang terbaik pada pengajaran Al-Quran di kalangan ibu-ibu selama kurang lebih 15 tahun dengan berganti-ganti metode. Dan akhirnya ditemukanlah satu format yang sementara dianggap paling ideal, paling baik, dan efektif, yaitu memadukan pembelajaran baca Al-Quran dengan pengenalan dasar-dasar keislaman.
Ketujuh, metode Al-Jauhar. Metode Al-Jauhar merupakan salah satu cara cepat membaca Al-Quran. Dengan menggunakan metode ini, peserta didik diharapkan dapat membaca Al-Quran dalam waktu 6 jam. Metode ini dikembangkan oleh tim yang tergabung dalam lembaga Al-Jauhar yang dipimpin oleh Ustadz Arifin Nugroho. Awal terbentuknya tim ini terdiri dari mahasiswa Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud yang ada di Jakarta. Pemirsa Khazanah, pada kali ini kita akan mempraktikkan salah satu dari metode yang tadi telah kita bahas. Dan metode yang kita pilih adalah metode Al-Jauhar. Metode ini dapat dikatakan sangat khas Indonesia atau Melayu. Dalam metode ini, peserta didik tidak dituntut untuk mengenal huruf Arab, menghafalkan tanda baca seperti fathah, kasroh, dhammah, dan lain sebagainya. Metode ini sebagaimana namanya Al-Jauhar yang berarti inti, langsung ke intinya. Kunci dari metode ini adalah menggunakan pendekatan yang menganalogikan huruf Arab dengan huruf Latin. Dengan kata lain, huruf dan simbol-simbol Arab dikenalkan melalui huruf dan simbol Latin. Dengan demikian, tidak perlu menghafalkan istilah-istilah Arab yang kadang menyulitkan peserta didik. Dengan demikian, pikiran peserta didik hanya fokus pada cara membaca Al-Quran, bukan menghafalkan istilah-istilah yang tidak berkaitan langsung dengan cara membaca. Pengenalan istilah dapat dilakukan setelah peserta didik lancar membaca Al-Quran. Mari kita ikuti contoh berikut. Kita mulai dari huruf yang paling mirip terlebih dahulu, yaitu huruf L. Inilah huruf L Arab. Hampir persis sama, bukan? Seperti huruf Latin yang mengenal vokal dan konsonan, demikian juga dalam huruf Arab. Hanya saja konsonannya lebih sedikit dari huruf Latin, yaitu A, I, U. Maka jika huruf L ditambah dengan konsonan A, dibaca La. Mudah, bukan? Huruf selanjutnya adalah huruf K, huruf T, huruf B, demikian seterusnya. Selain dikenalkan bentuk huruf secara tunggal, juga dikenalkan bentuk huruf dalam posisi awal, tengah, dan akhir, sehingga siswa langsung terbiasa dengan gabungan-gabungan huruf. Pemirsa Khazanah, sesuai janji Allah Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 17 bahwa Allah telah mudahkan Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Al-Quran surah Al-Qamar ayat 17. Dan sungguh kemudahan itu telah terbentang di hadapan kita, mulai dari kemudahan membaca, kemudahan belajar, dan kemudahan akses. Bahkan saat ini Al-Quran telah tersedia di gadget kita masing-masing. Maka layak kita renungkan firman Allah tersebut. Apakah kita telah menjadi orang yang mampu mengambil pelajaran? Pemirsa Khazanah, semoga tayangan tadi dapat mengingatkan kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, dengan membacanya, mentadaburinya, dan tentu saja mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.